Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol. Purn. Arianto Sutadi mengungkap kebohongan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ternyata bohong soal penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Di depan publik, Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit. Hal itu juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana kepada Arianto Sutadi melalui telepon. Namun faktanya, berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana memeriksa para terpidana bukan selama 20 menit. Bahkan jika dilihat dari berkas putusan sidang para terpidana, Ibtu Rudiana diduga melakukan pemeriksaan sekitar 2,5 jam. Arianto Sutadi mengatakan bahwa Ibtu Rudiana mengamankan para terpidana untuk diperiksa. Rudiana dengan anak buahnya mengambil orang yang ditunjuk oleh AF kurang lebih 11 atau 9. Diambil menurut dia diperiksa. Katanya dikutip dari Tiffany News. Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Menurut Arianto Sutadi, ada perbedaan pengakuan Rudiana dengan temuan Propam, di mana Rudiana mengaku hanya memeriksa para terpidana selama 15 menit. Sementara itu berdasarkan temuan Propam, Ibtu Rudiana melakukan pemeriksaan selama 20 menit. Kemarin, Rudiana ngomong sama saya 15 menit. Dulu berdasarkan temuan Propam katanya 20 menit. Tutur Arianto. Perbedaan waktu ini juga disorot oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Dilihat berdasarkan putusan pengadilan dan pengakuan Ibtu Rudiana, dirinya bertemu dengan AF pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian 2 jam setelah Rudiana pergi, dirinya ditelepon oleh AF. Berarti pukul 16 waktu Indonesia Barat sore, kata Tony RM. Kemudian Ibtu Rudiana membuat laporan 2,5 jam kemudian. Sementara dalam putusan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim. Di hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kata dia. Itu artinya kata dia, dari pukul 16 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, berarti ada waktu 2,5 jam. Bukan 15 menit. Nah 2,5 jam itu kalau saya baca putusan pengadilan. Ini digunakan untuk menginterogasi, kata dia. Tony RM pun tak percaya dengan pengakuan Rudiana yang menyebut dirinya mengajak para terpidana secara baik-baik. Jadi kalau ajakan Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilai Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, tuturnya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana mengaku ditelepon oleh AF pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 waktu Indonesia Barat AF telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam itu sedang berkumpul di depan SMP 11, kata Rudiana. Kemudian Ibtu Rudiana bersama anak buahnya langsung datang ke depan SMPN 11 Cirebon. Datanglah kami ke sana dengan baik-baik, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor, kata dia. Rudiana pun mengaku hanya 15 menit memeriksa mereka. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukan, ungkapnya. Ibtu Rudiana juga membantah melakukan penyiksaan terhadap para terpidana. Tidak ada, disiksa. Karena pada saat saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih utuh dan kami foto. Ada dokumentarinya. Posisinya masih utuh. Tidak ada penganiayaan, pungkasnya. Rudiana terpojok. Posisi Ibtu Rudiana kian terpojok. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus kasus Vina Cirebon. Tim khusus bentukan Kapolri ini tengah menyelidiki kasus Vina Cirebon dari titik awal. Penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Berseberangan dengan Ibtu Rudiana, tim khusus bentukan Kapolri justru mengusut kasus kematian Vina melalui Liga Akbar. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar.
kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar. Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Banyak saksi-saksi yang dipanggil dan dimintai keterangannya oleh tim khusus ini untuk menguatkan kronologi sebenarnya, kata dia lagi. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya. Sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Sebelumnya, Liga Akbar mengaku diarahkan saat membuat BAP tahun 2016. Liga Akbar dalam babnya mengaku melihat Eki dan Vina dikejar sekelompok orang di depan SMPN 11 Cirebon. Padahal malam itu Liga Akbar tidak bersama dengan Eki dan Vina. Riswanto, 30. Saksi kunci kasus Vina Cirebon itu pun percaya diri menghadapi laporan rekannya, AF. Pasalnya, Dede bersama tokoh masyarakat Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan AF ke Polda Metro Jaya atas kasus penyebaran berita bohong. Dede yang kini mengakui telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 mendapatkan pesan dari ex-Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno Duadji. Susno Duadji mengajak saksi kunci kasus Vina, Dede berbincang dalam diskusi yang digelar pada hari ini, Jumat, 8 Februari 2024. Pensiunan Jenderal Bintang 3 itu lalu berdiri dari tempat duduknya untuk menghormati Dede yang duduk di bangku penonton. Susno lalu bertanya kepada kuli bangunan itu mengenai kesaksiannya yang masuk dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon. Dede juga dipanggil untuk bersaksi di sidang kasus Vina Cirebon yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Dede mengaku tidak disumpah dan tidak memberikan kesaksian di PN Cirebon. Bahkan, Susno Duadji kembali menanyakan hal yang sama untuk meyakinkan jawaban Dede. Dede pun kembali memberikan jawaban yang sama. Susno lalu meminta Dede untuk tidak takut karena pengakuannya saat ini bahwa saksi kunci kasus Vina itu telah memberikan keterangan bohong. Susno mengungkapkan ucapan Dede yang mengaku berbohong saat memberikan kesaksian pada tahun 2016 tidak bisa dihukum. Pasalnya, kesaksian itu harus diberikan di pengadilan serta disumpah. Susno menuturkan bahwa orang yang jujur akan diselamatkan melalui undang-undang. Oleh karena itu, Susno meminta Dede agar tidak takut dihukum telah berkata jujur saat ini. Sementara itu, Dede mengaku tidak takut dilaporkan AF atas dugaan pemberitaan bohong ke Polda Metro Jaya. Penasihat Ahli Kapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi akui bukti pembunuhan di kasus Vina kurang. Padahal, sebelumnya Arianto Sutadi sempat membela Ibtu Rudiana mati-matian. Arianto Sutadi bahkan menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Namun saat ditantang menyebutkan bukti pembunuhan, dirinya terang-terangan mengaku tak bisa. Tantangan kepada Arianto Sutadi itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Saya berani nantang Pak Arianto, berani gak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, kata Farhad Abbas dikutip dari salah satu TV swasta, Jumat, 2 Agustus 2024. Menanggapi tantangan Farhad Abbas, Arianto Sutadi pun mengaku tidak bisa membuktikannya. Saya gak bisa menunjukkan wong saya gak ikut dalam persidangan ini kok, kata dia. Namun Arianto meyakini kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan, bukan kecelakaan. Hal itu kata dia, sudah dibuktikan dalam persidangan 8 tahun lalu. Meski begitu, Arianto Sutadi mengakui bahwa pada persidangan 8 tahun lalu buktinya masih kurang. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap, tapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan ini adalah kasus pembunuhan, jelas dia. Arianto pun menegaskan bahwa dirinya membela Ibtu Rudiana bukan arahan dari Polri. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi. Kalau melihat kasus seperti ini, kira-kira apa yang sebetulnya terjadi, kata Arianto. Tangis tak terbendung saat AF, saksi kunci kasus Vina Cirebon bertemu ayahnya, Rudi Pelor. Keduanya bertemu di rumah mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Hal itu diungkapkan Rudi Pelor saat berbincang dengan anggota DPR RI terpilih Deddy Mulyadi.
Abah semalam nangis ketemu Aep, tanya Deddy Mulyadi kepada Rudi Pelor. Menurut pria yang akrab disapa Abah itu mengaku bukan dirinya yang menangis. Namun, putranya Aep yang menangis sambil memeluknya. Saya Emaha enggak nangis. Aep yang nangis. Kalau saya Emaha tetap tegar saat itu, kata dia dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Ia menyebut, Aep cukup lama menangis di pelukannya. Abah Rudi melanjutkan, ia sempat memberikan wejangan kepada putranya Aep. Aep kalau memang Aep sayang sama orang tua, ikutin saran bapak, kata Rudi Pelor mengulang ucapannya kepada Aep. Menurutnya, tak banyak pembicaraan kepada sang anak lantaran putranya datang didampingi oleh beberapa pengacara. Namun, ia menegaskan ucapannya kepada Aep hanya ingin menyadarkan putranya dan bisa berkata jujur tentang kasus Vina Cirebon yang kini menjadi sorotan publik.